pagi dan selamat jumpa. Salam sehat untuk kita semua. Ibu berharap walaupun dalam masa pandemi COVID-19, tetapi kita tetap sehat dan lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran, tapi sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Kita berdoa dengan tanda salib. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku, dengan subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Pembelajaran 5. Oke, kita lanjut. Budi akan pergi ke Papua bersama Edo. Keluarganya bermusyawarah. Akhirnya keluarga sepakat pergi ke Raja Ampat. Pulau Raja Ampat adalah salah satu tempat pariwisata yang terkenal di Papua yang ada di negara Indonesia. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa gambar Pulau Raja Ampat, di mana kita lihat airnya yang begitu bening, begitu jernih, yang menambah keindahan Pulau Raja Ampat. Dan kalau kita menyelam di Pulau Raja Ampat itu, maka di dalam laut itu kita akan melihat begitu banyak terumbu karang yang begitu indah, dan juga begitu banyak jenis-jenis ikan yang memperindah laut tersebut. Musyawarah merupakan contoh sikap yang baik karena sesuai sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, simbol dari sila keempat yaitu kepala banteng. Di sini ada gambar kepala banteng, di mana gambar kepala banteng itu adalah simbol sila keempat Pancasila. Saat bermusyawarah, tetap ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu dapat disatukan lewat musyawarah. Musyawarah adalah diskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Kita harus menghargai orang yang menyampaikan pendapat atau usulan dalam musyawarah. Musyawarah dilakukan untuk menghindari pertengkaran atau pertikaian antara orang yang sedang bermusyawarah, misalnya antara anggota keluarga atau antar teman. Musyawarah dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi kalau kita bermusyawarah, kita gunakan asas kekeluargaan supaya menghindar pertengkaran atau pertikaian. Pengambilan keputusan bisa dilakukan secara voting. Maksudnya, cara pengambilan keputusan dengan pemungutan suara terbanyak. Contoh, misalnya di kelas, kita akan memilih ketua kelas. Dan belum ada kesepakatan siapa yang mau jadi ketua kelas. Karena yang ini mau suka yang temannya ini. Yang satu, oh saya mau dia. Akhirnya kita bisa ambil secara voting. Nah, mau ditanya, misalnya, siapa yang mau memilih misalnya Salva sebagai ketua kelas.
Nah, setelah dihitung, Salva mendapat suara 10. Siapa yang mau memilih Nai? Nah, Nai ada 8 orang. Siapa yang mau memilih Kiel? Oh, Kiel ada 6 orang. Siapa yang mau memilih Cia? Oh, Cia ada 6 orang. Nah, setelah dilihat, suara terbanyak adalah Salva. Maka yang menjadi ketua kelas adalah Salva. Nah, itulah pengambilan keputusan secara voting. Sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah musyawarah untuk memilih tempat wisata yang akan dikunjungi. Musyawarah memilih transportasi yang akan digunakan. Musyawarah untuk memilih tempat membeli oleh-oleh. Musyawarah untuk saling menghargai pendapat orang lain. Nah, anak-anak, dari sikap yang sesuai sila keempat Pancasila ini, sikap yang kita lihat di situ adalah apa? Sikap saling menghargai dan tidak berkelahi. Nah, anak-anak, Budi dan Edo beserta keluarganya telah sampai di Pulau Raja Ampat. Saking gembiranya, mereka langsung bermain. Ada yang bermain lompat tali, ada yang berlompat-lompat ke girangan. Jadi, kesenangan mereka kita lihat sambil tertawa. Jadi anak-anak juga di rumah jangan cuman bermain HP. Sekali-sekali kita bermain permainan ini, sekaligus kita berolahraga. Setelah mempersiapkan semua perlengkapannya, maka mereka mengadakan lomba supaya wisata mereka lebih seru. Nah, perhatikan percakapan di bawah ini. Edo meminta tolong kepada kakak sepupunya. Kakaknya bernama Oridek. Oridek disuruh menjadi juri. Nah, di sini ada gambar Edo. Di sini ada gambar abangnya atau kakaknya, yaitu Oridek. Mari kita lihat percakapan antara Edo dan abangnya. Bang, boleh minta tolong? Boleh. Minta tolong apa, Di? Bang, Edo ingin berlomba lompat tali. Apakah abang mau menjadi jurinya? Baiklah kalau begitu, bersiaplah untuk pemenang. Oke bang, terima kasih ya bang. Nah, dari percakapan Edo dan abangnya, siapa yang meminta tolong? Yang meminta tolong adalah Edo. Dia meminta tolong apa? Supaya abangnya mau menjadi juri dalam lomba lompat tali. Jadi, makna Edo meminta tolong pada abangnya untuk menjadi juri dalam lomba lompat tali. Nah, perhatikan kalimat minta tolong di bawah ini dan maknanya. Contoh, kalimat minta tolongnya. Edi, tolong ambilkan tempat sampah itu, kata ibu. Makna kalimat minta tolong adalah ibu meminta tolong kepada Edi untuk mengambilkan tempat sampah. Contoh yang lain, Rani,
"Adi, tolong matikan lampu itu." Jadi maknanya adalah Rani meminta tolong kepada Adi untuk mematikan lampu. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara kita bermusyawarah. Kita juga sudah belajar tentang makna kalimat minta tolong. Nah, setelah kita belajar tadi, kini Ibu akan memberikan tugas. Tugas pada hari ini, yang pertama itu PPKN. Tulislah pengalamanmu dalam menerapkan sila keempat dari Pancasila. Jadi, kalian akan menulis pengalaman kalian menerapkan sila keempat dari Pancasila, terutama di tempat wisata. Ibu tahu kalian sudah pernah ke tempat wisata kan? Entah mau ke tepi pantai, entah mau ke pegunungan, entah mau pergi ke tempat-tempat yang merupakan tempat wisata yang paling bagus. Nah, silahkan kalian tulis. Yang kedua, bahasa Indonesia. Tulislah 2 contoh kalimat minta tolong beserta maknanya. Nah, anak-anak sekalian, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Dan sekali lagi Ibu harap supaya kita menjaga kesehatan, kita menjaga agar kita tetap semangat dalam belajar, dan terlebih kita tetap kuat dan kita tetap dalam lindungan Tuhan. Oke? Sampai jumpa lagi. Thank you. Bye-bye.